Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku Zian Hasna. Di video kali ini aku mau sharing cerita aja sih ke kalian ya caranya aku nyatet waktu aku kuliah. Habis ya sekarang masih kuliah juga sih. Aku mau jadi sebenarnya aku itu udah nyoba beberapa cara untuk nyatet dan dan itu semua tentu aja trial and error. Uh, Bukan berarti sekarang juga udah nemu yang benar-benar kayak the best, cuman ini adalah masih yang terbagus untuk saat ini. uh, Terus apa sih yang paling catatannya itu apa aja sih? Jadi sebenarnya catatan yang aku cara aku nyatet itu aku udah nyobain ada 4 macam yang aku coba. Yang pertama itu adalah ngetik di komputer. Jadi ketika dosen atau gurunya jelasin uh, waktu lecture itu aku catat dengan cara aku ngetik di komputer di laptop aku. Jadi kayak bener aku ketik gitu apa yang dosen ngomongin, jadi kayak transkrip gitu. Ini ada plus minusnya tentu aja. Plusnya di aku bisa banyak kata yang bisa aku tulis karena banyak kata yang bisa aku tulis kan, benar-benar kayak bisa cepet gitu kan. Terus yang kedua juga lebih simpel karena aku cuma butuh satu device saja, yaitu laptop aku atau mungkin main notebook gitu ya, apa sih, laptop yang kecil itu, atau bisa pakai tab juga jangan, tapi aku harus lihat keyboardnya. Tapi itu juga simple, jadi mudah gitu menurutku. Tapi dia itu ada minusnya, yaitu aku nggak bisa fokus sama apa yang dosen aku jelasin. Aku nggak bisa, aku nggak benar-benar paham, nggak benar-benar memperhatikan gitu loh, 100 nggak memperhatikan jadi 100% gitu loh, karena kayak terbagi sama yang bakal aku catat nanti. Dan materi yang aku serap dari lecturer itu tuh jadi lebih sedikit daripada ketika aku dengerin kayak full dengerin gitu. Tapi aku masih punya cadangan gitu loh, aku masih punya catatan di laptop aku. Dan sayangnya meskipun aku udah masih punya backupan gitu ya, catatan di laptop yang benar-benar spesifik apa yang bisa aku omongin, aku tuh males baca ulang gitu loh, karena itu ada di laptop. Itu kayak rasanya kalau aku baca sesuatu dari laptop itu aku rasanya kayak kerjaan tugas gitu loh, dan aku ngerasa aku nggak suka kerjaan tugas, jadi kayak berat, susah gitu dia punya. Nah, jadi apakah mengetik di komputer itu cocok buat aku atau enggak? Sebenarnya cocok, cuman ada hal cocok, cuman akunya aja yang kurang ini. Jadi cocok atau enggak ya? Enggak begitu cocok. Kalau di rating mungkin ini lebih ke 5 dari 10. Jadi emang kurang cocok, cuman di beberapa mata kuliah memang agak cocok ya, yang memang butuh banget kayak spesifik beberapa yang dosen aku ngomongin tuh bagus banget membantu. Cuman kalau itu benar-benar yang harus di luar kepala, nalar dan sebagainya, emang agak kurang. Kemudian yang kedua adalah nulis di tablet. Jadi kan aku alhamdulillah udah ada tablet ya, jadi aku nulis di aplikasi ini, nulis di sini kayak gini. Dan ini enak banget sih buat aku sebenarnya. uh, aku kayak enak banget. Yang pertama ada plus minusnya, tentunya yang plusnya itu tuh simple. Jadi benar-benar kalau aku ke kuliah, aku lecture, masuk ke kuliah itu ada kelas, aku cuma perlu bawa tab ini aja gitu. Terus juga catatan aku tuh jadi lebih berwarna, karena aku bisa kayak sekali jalan itu aku bisa nentuin aku mau pakai brush yang mana, warna apa. Jadi kayak lebih menarik gitu loh jadinya, meskipun sebenarnya aku juga nggak bagus-bagus banget dalam menulis di sini, dan kadang malah kayak tapi jadi bagus gitu loh sama kayak gitu. Jadi aku ngerasa it's help me. Tapi kayak kadang-kadang aku ngerasa ini tuh kayak tulisan aku nggak bisa dibaca gitu loh. Cuman sebenarnya bisa kalau aku yang baca, cuman kalau orang lain yang baca nggak bisa. Terus yang minusnya, plusnya itu tadi ya, simple, dan dia itu jadi lebih menarik. Yang minusnya itu aku nggak bisa nulis cepat di sini karena kayak aku terlalu fokus ke aku pakai warna apa, terus aku pakai brush yang mana dan lain sebagainya. Jadi aku kayak apa yang aku bisa catat di sini tuh jadi lebih sedikit gitu loh. Terus kadang kala itu tuh aku harus nulis ulang apa yang aku catat di sini, aku harus tulis ulang karena kayak sudah yang aku bilang tadi, tulisannya itu kadang nggak jelas juga. Terus kayak aku harus nggak lengkap gitu kan, jadi aku harus mengumpulkan ingatan aku lagi gitu soal lecture itu. Jadi apakah dia cocok di aku? Kalau aku rating itu dia sama kayak yang ngetik di komputer tadi, 5 dari 10. Jadi emang kadang cocok kadang enggak.
kayak nggak selalu cocok gitu loh. Nah kemudian yang ketiga ada ngerekam suara. Jadi aku udah nyobain ini dari aku SMA, kalau nggak salah aku bawa HP itu SMA ke sekolah. Itu aku nyoba dengan cara ngerekam guru aku ngomong, dan sekarang aku juga ngelakuin itu, merekam dosen aku ngomong ketika lecture. Apakah itu cocok buat aku? Ratingnya 7 dari 10, jadi memang agak cocok. Plusnya dia itu bisa didengerin ulang gitu. Aku bisa ngedengerin apa yang dosen aku ngomong berulang kali, jadi aku kayak ngerasa nggak ngebuang waktu, dan aku tetap bisa dengerin dosen aku waktu hari itu di lecture, tapi aku juga bisa ngulang lagi gitu. Jadi kayak bisa mengulang hal yang sama, dan itu malah membantu banget ke aku. Tapi sayangnya dan aku tetap bisa fokus pada dengerin penjelasan dari itu juga. Terus aku minusnya di aku itu banyak suara yang masuk gitu loh di luar suara dosen, karena kan aku nggak selalu duduk di depan, nggak selalu dekat ke dosen yang ngomong, jadi kayak suaranya tuh jadi kayak kadang keblaur kayak kecampur sama suaranya teman-teman aku, bahkan aku sendiri gitu kan, itu karena itu lebih dekat ke aku. Terus kadang kala kalau aku belajar itu nggak aku dengerin lagi gitu loh, cuman itu jadi daripada yang ngetik di komputer itu lebih bagus gitu loh di aku, karena aku bisa dengerin itu sambil misalnya aku OTW ke kampus atau aku lagi jalan-jalan gak jelas gitu, kayak jadi audiobooks, my own audiobooks. Jadi tadi itu ratingnya 7 dari 10. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keempat adalah nulis di buku atau kertas. Nah, nulis di buku dari kertas ini itu ternyata sangat membantu aku, ratingnya 9 dari 10. Padahal kadang bisa di 10 dari 10. Ini kayak meskipun aku nulis di tab gitu ya, itu rasanya tetap enak nulis di kertas itu loh. Meskipun aku nulisnya juga cuma satu tinta, tulisannya nggak jelas, tapi aku ngerasa bahwa apa yang aku tulis di kertas itu lebih masuk gitu loh ke kepala aku, dan aku nggak sering-sering nulis juga sih sebenarnya, karena aku fokus sama apa yang dosen aku jelasin gitu. Plusnya itu aku bisa cepet gitu kan, banyak yang bisa aku tulis, dan aku tetap bisa fokus itu somehow, aku nggak ngerti juga kenapa. Terus yang kedua juga lebih rapi, kayak nggak rapi juga sebenarnya, tapi dilihat ulang itu kayaknya nyaman gitu loh di aku, jadi aku ngerasa kayak ini yang paling cocok di aku gitu. Terus yang minusnya itu dia ribet, jadi kayak aku harus bawa buku, aku harus bawa binder, I don't know, dan kadang tuh aku rasa kayak momen aku harus buka kertas, aku buka buku, terus aku buka kertas tuh kayak momen buka bolpen gitu, itu momen yang lama gitu loh, jadi kayak agak momen OTW kan nulisnya itu jadi agak lama gitu. Tapi menurut aku nulis itu paling pas untuk aku, dan nulis dan baca sih ya, jadi nyata itu harus di kertas kalau buat aku. Nah, gimana sih caranya aku nulis di kertas? Cara aku nulis, sebenarnya aku kalau nulis itu akhir-akhir ini aku lebih ke ini sih, aku nggak mau ribet ke kampus, jadi aku cuman bawa tote bag kecil ini. Ini isinya cuman payung, dompet, sama selembar buku ini. Jadi ini tuh kayak buku gambar itu, aku bagi dua, terus aku jadiin dia tuh tulisan acak-acak gitu loh, jadi kayak lecture hari itu ya aku tulis aja, jadi kayak gini. Ini kan tulisannya nggak begitu jelas ya, jadi kayak yaudah apa yang aku dengerin waktu itu ya aku catat yang aku tangkap aja. Tapi aku entah gimana aku tetap bisa ngerti gitu loh dosen aku ngomong apa. Ini kan kayak gini, terus kayak random aja gitu tulisannya, nggak yang jelas ini. Kadang aku bentuk kayak gini kalau aku lagi mood. Waktu ini di rumah sih ya, jadi ini kayak Zoom gitu, online, jadi aku masih bisa pakai kayak gini meskipun jelek. Terus ini juga kayak lebih rapi gitu, somehow aku nggak ngerti juga. Ini catatan aku ini, terus ini kayak ngerasa lebih bagus itu. Terus aku juga bawa juga binder, ini bindernya kayak ini. Ini biasanya aku nulisnya tuh cuman bawa kertasnya, jadi kertasnya itu aku bawa, terus aku tekuk, nanti waktu keluar nanti aku taruh di sini, jadi lebih simpel sebenarnya. Kalau sekarang ya aku udah tahu gimana caranya untuk bawa, tetap nyatet di sekolahan, di kampus, tapi dengan cara yang lebih sederhana kayak gini. Jadi kayak meskipun ini tuh acak-acakan, somehow itu lebih mudah untuk aku pelajarin gitu. Gitu. Ini aku suka banget pakai warna tinta bolpen yang warna-warni, tapi satu warna aja kalau nulis biasanya kayak biru gitu semua.
sini kan pink semua gitu. Nah habis itu kalau udah di rumah, apa yang aku juga ngelakuin untuk di kayak gini, aku catat di kertas. Jadi aku punya buku bekas kayak buku waktu aku SMA, buku waktu aku SMP gitu tuh aku sobekin, terus yang sisa ya yang kosong itu terus aku jadiin catatan ini, catatan rangkuman di sini. Habis itu kalau aku lagi sempet, biasanya waktu aku libur kuliah gitu, libur panjang ya, itu aku pindah ke ini buku yang gede ini, buku biasa selalu ganti aja sampulnya. Terus ini jadi kayak lebih rapi dan lebih indah gitu ya, kayak gini. Ini belum banyak karena aku lagi males juga, ini kayak lebih kayak ini sih, lebih kayak mahasiswa gitu. Ini aku lihat juga waktu aku liburan. Udah sih, ini kayak gitu. Jadi itu tadi, dan itu yang paling cocok di aku. Nah itu tadi 4 cara aku untuk nyatet catatan kuliah aku dan catatan aku waktu sekolah dulu. Caranya yang paling ada 4 cara. Yang pertama tadi aku pakai cara ngetik di komputer, yang kedua aku nulis di tablet, yang ketiga aku ngerekam suara dosen atau guru aku, kedua yang keempat aku nulis di kertas, dan yang paling cocok dari aku adalah yang nulis di kertas. Oke, kurang lebih kayak gitu yang bisa aku share ke kalian. Sebenarnya ini juga nggak penting-penting banget dan mungkin kalian juga nggak pengen dengerin ini doang ini, but thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.